Fifah, Iya. Rasulullah itu kan mufasir pertama, tapi kenapa di sini Rasulullah nggak menafsirkan semua ayat? Kenapa bisa begitu ya? Kenapa ya? Untuk nemuin jawabannya, simak video ini sampai akhir ya. Sebelum kita bahas metode tafsir Nabi, perlu bagi kita untuk memahami satu hal yang sangat mendasar, yaitu tentang kedudukan tafsir Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir An-Nabawiyah, "Tanubayyinu mawqifaha minal ihtijaji bima fassarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal Qur'anil Karim. Tiruhuna ila ahamiyati hadzal tafsir wa kaunuhu hujjatun la yajibu ighfaluha lada al-mufassirina ala ikhtilafi manahihim wa ta'addudi naza'atihim faqad kana min haula'il mufassirina man ja'ala sudarati tafsirihi bihi alladzi la yantiqu 'anil hawa." Nah, dalam tafsir An-Nabawiyah dijelaskan bahwa sebelum muncul berbagai madhab dan metode tafsir, Al-Quran sudah lebih dulu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tafsir Nabi bukan hanya sekedar pendapat Nabi saja, tetapi merupakan penjelasannya bersumber langsung dari wahyu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kedudukan tafsir Nabi sangat penting dan menjadi sumber rujukan utama para mufassir. Itulah kenapa para ulama menegaskan bahwa ketika menafsirkan Al-Quran tanpa merujuk pada tafsir Nabi, itu sangat berisiko untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi, untuk memahami Al-Quran dengan benar, itu harus dimulai dengan kembali pada tafsir Nabi Muhammad SAW. Menariknya, Nabi SAW itu tidak menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Nah, itu bukan menjadi suatu kekurangan, tapi itu adalah salah satu metode tafsir yang dilakukan oleh Nabi. Aku nggak asal klaim loh. Di sini dijelaskan dalam kitab Tafsir Nabawi, al-haqiqatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad fassara katsiran min nususil Qur'anil Karim wa lam yatatarraq tafsiruhu ila al-Qur'ani kamilan yatanawalahu suratan wa ayatan. Di sini dijelasin bahwa Nabi memang menjelaskan banyak ayat Al-Quran, tapi tidak menjelaskan secara sempurna secara keseluruhan. Terus, ayat apa yang paling sering ditafsirkan oleh Nabi? Nah, ayat yang paling sering dijelasin oleh Nabi adalah ayat-ayat hukum seperti tentang ibadah, hukum halal haram, dan juga aturan hidup. Kenapa ayat hukum dijelasin Nabi secara detail? Karena hukum itu tidak terikat oleh zaman dan waktu. Ia berlaku kemarin, hari ini, dan juga masa depan. Karena itu penjelasannya harus jelas, harus detail. Nah, ini juga dijelasin loh dalam kitab Tafsir Nabawi. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-katsiru minal ma'ani li ashabihi wa khassatan ma yata'allaqu bil ahkam. Nah, wal hikmatu fi dzalika anna al-ahkam asy-syar'iyyah allati tartabitu bi fara'idi bil halal wal haram sabitatun la tataghayyar bi taghayyuriz zamani wal makani awil ashkhas. Di sini sudah jelas loh bahwa Nabi memang mayoritas menjelaskan ayat hukum karena hukum tidak terikat oleh zaman dan waktu. Lalu, gimana dengan ayat-ayat kauniyah seperti ayat alam semesta? Nah, menariknya itu di sini Nabi SAW itu tidak menjelaskan ayat-ayat kauniyah secara teknis. Kenapa? Bukan karena itu nggak penting, tapi karena ayat-ayat ini belum untuk langsung dipraktikkan pada saat itu. Disinilah Allah membuka ruang bagi manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmunya. Ada salah satu ulama berpendapat bahwa inna adama bayanul ayatil kauniyah wal afaqiyah bitafsiri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa wajhun 'azimun min wujuhi i'jazil Qur'anil Karim. Di sini dijelaskan bahwasannya ketiadaan penjelasan mengenai ayat-ayat kauniyah ini merupakan bukti dari kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi, Al-Quran itu memberikan isyarat kepada manusia untuk menggunakan akalnya agar berpikir dan mentadaburi ayat-ayat tersebut. Jadi nih, ketika Nabi tidak menjelaskan semua ayat secara detail, bukan berarti tafsir Nabi ini terbatas. Justru disitulah kebijaksanaannya, di mana wahyu memberikan arah dan akal diberi ruang untuk terus berjalan. Beberapa metode tafsir Nabi Muhammad SAW yang digunakan, diantaranya takhsisul am. Takhsisul am, Quran Surah Al-An'am yang berbunyi
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan ditaksis Quran surah Luqman ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna syirka la zulmun azim. Falafzatu fi ayah Al-An'am nakirah fi siyakin nafi fatufidul umum fa khassasun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zulmun yang pertama itu, zalim yang pertama itu tidak spesifik, dia masih nakirah, masih umum. Nah, ditaksis, diumumkan dengan Quran surah Luqman. Zalim yang dimaksud yaitu syirik. Nabi ngajarin kita cara memahami Al-Quran. Yang perlu diamalkan, dijelasin dengan jelas. Yang perlu dipikirkan, kita renungkan dengan baik. Inilah cara Nabi membimbing kita memahami Al-Quran.